Kembali lagi di Kembang Sarjana Film. Masih bersama Sukiman penjaga warteg yang tak kunjung lulus dan setia ditemani kopi sachet. Kali ini kita akan membahas sebuah kisah fantasi penuh aksi dan ketegangan dari film The Legend of Enveloped Demons 2022. Film ini mengisahkan perjuangan Tangsi bersama rekan-rekannya sebagai prajurit penyegel iblis yang menghadapi ancaman Raja Iblis yang ingin menguasai dunia dengan kekuatan biji besi. Dari serangan iblis, intrik penguasa kota, hingga pertarungan dahsyat yang menguji keberanian mereka. Cerita ini menampilkan peperangan antara manusia dan kekuatan jahat yang hampir menghancurkan segalanya. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita bahas satu persatu bagaimana perjuangan para penyegel iblis dimulai, hingga menghadapi akhir yang penuh ketegangan dan pengorbanan yang heroik. Cerita dimulai di dunia kuno yang dipenuhi kekuatan magis dan makhluk iblis, di mana umat manusia hidup dalam ketakutan. Iblis menguasai bumi hingga menimbulkan penderitaan besar, sampai kemudian muncul elemen besi yang dikenal sebagai biji besi. Besi ini mampu menaklukkan iblis jahat, dan para pendekar menggunakannya sebagai senjata. Dari sinilah lahir para prajurit penyegel iblis, pelindung manusia dari kehancuran. Cerita berlanjut puluhan tahun setelah peristiwa awal, tepatnya di hutan belantara, di mana dua gadis kakak beradik sedang berusaha menghindari kejaran iblis jahat. Sayangnya, sang kakak berhasil ditangkap dan dibunuh oleh makhluk itu. Sang adik pun berlari secepat mungkin untuk menyelamatkan diri. Namun iblis itu bergerak begitu cepat sehingga sang adik terpojok. Beruntung, sebelum nasibnya berakhir tragis, tiga bersaudara prajurit penyegel iblis tiba tepat pada waktunya untuk melindunginya. Ketiganya adalah Tangsi sebagai kakak tertua, Luo Chuan sebagai adik tengah, dan Qiu Feng sebagai adik bungsu, yang bersama-sama menjaga sang adik dari ancaman iblis jahat. Melihat kemampuan hebat para prajurit penyegel iblis, sang iblis jahat mencoba melarikan diri, namun ketiga bersaudara itu segera mengejarnya dan berhasil memenggal kepalanya. Sang adik yang selamat kemudian berlari ke tepi rawa, di mana ia melihat puluhan prajurit penyegel iblis sedang bertarung melawan monster iblis raksasa berbentuk rubah hutan. Bersama guru mereka, ketiga bersaudara bergabung dengan barisan prajurit penyegel iblis untuk menghadapi pertempuran sengit. Meskipun para prajurit penyegel iblis menyerang Raja Iblis dari berbagai arah, makhluk itu tetap tangguh dan bahkan semakin ganas dengan melontarkan bola-bola api. Bola api tersebut kemudian melesat tanpa kendali dan jatuh ke arah gadis kecil itu, membuatnya tak sempat diselamatkan. Menyadari bahwa Raja Iblis sangat sulit dikalahkan, para prajurit penyegel iblis pun nekat melakukan serangan terakhir dengan menyalurkan kekuatan penuh melalui tangan mereka yang terbuat dari biji besi. Namun, upaya itu tetap sia-sia karena tubuh Raja Iblis terlalu kuat untuk ditembus. Hingga akhirnya, Raja Iblis itu mengaum dan mengeluarkan wujud aslinya dari dalam mulutnya. Melihat kesempatan tersebut, Tangsi tanpa ragu langsung memenggal wujud asli sang Raja Iblis, yang akhirnya berhasil mengakhiri hidup makhluk tersebut. Dikarenakan Raja Iblis telah tewas, masa kejayaan para prajurit penyegel iblis pun perlahan memudar. Keberadaan mereka mulai dilupakan oleh masyarakat, bahkan tak jarang berubah menjadi bahan hinaan. Cerita kemudian berpindah ke beberapa tahun setelahnya, ketika ketiga bersaudara itu tidak lagi berprofesi sebagai pemburu iblis, melainkan mencari ikan untuk dijual demi bertahan hidup. Namun, ketika mereka berhasil mendapatkan banyak ikan, para pemburu ikan lain merasa iri karena mereka selalu memperoleh tangkapan ikan di daerah tersebut. Di saat yang sama, seorang pemburu ikan lain datang membawa segentong arak yang ia dapatkan dari seorang tabib wanita di pasar. Salah satu pemburu yang gemar minum segera menenggak arak itu bersamanya, sementara pemburu lainnya memilih untuk membereskan hasil tangkapan ikan mereka.
Beberapa waktu kemudian, ketiga bersaudara itu dikejutkan oleh pemandangan mengerikan saat kembali ke tempat mereka. Dua pemburu ikan yang sebelumnya mereka temui tampak sedang melahap tubuh rekan mereka sendiri. Kenyataan pahit pun terungkap. Kedua pemburu tersebut telah berubah menjadi iblis ikan setelah meminum arak misterius. Karena sifat iblis ikan yang sangat agresif dan berbahaya, ketiga bersaudara itu terpaksa bertindak cepat untuk menghabisi mereka. Usai kejadian tersebut, ketiganya diliputi rasa heran dan kebingungan. Mereka tidak menyangka bahwa iblis masih berkeliaran di dunia, meskipun Raja Iblis telah mereka bunuh sebelumnya. Ketika ketiga bersaudara itu masuk rumah, mereka tiba-tiba dikejutkan oleh kemunculan seorang prajurit penyegel iblis bernama Hiyang yang terluka parah di hadapan mereka. Tanpa ragu, Tangsi segera meminta adik seperguruannya membawa Hiyang ke rumah tabib terdekat guna mendapatkan pertolongan. Di tempat lain, seorang anak kecil tertangkap basah mencuri bakpao milik seorang pedagang. Karena perbuatan itu telah berulang kali dilakukan, sang pedagang tak mampu lagi menahan amarah hingga memicu keributan kecil di tengah keramaian. Keributan tersebut tanpa sengaja membuat penutup tangan Hiyang terbuka, sehingga memperlihatkan identitasnya sebagai prajurit penyegel iblis. Melihat hal itu, warga yang menyaksikan Tangsi dan kedua saudaranya membawa Hiyang langsung melontarkan makian, menyebut mereka bukan manusia. Pada masa itu, para prajurit penyegel iblis memang telah menjadi incaran masyarakat setempat. Tak sanggup menahan emosi melihat saudaranya dihina dan dianggap bukan manusia, Luo Chuan akhirnya memperlihatkan jati dirinya sebagai prajurit penyegel iblis dan berniat menyerang salah satu warga. Namun, sebelum keadaan semakin kacau, Tangsi dengan sigap menghentikannya dan menenangkan sang adik. Sesampainya di rumah tabib, Tangsi terkejut melihat seorang tabib perempuan muda bernama Lu, yang memiliki wajah cantik dan pembawaan tenang. Tanpa disangka, perempuan itu adalah gadis kecil yang dahulu pernah mereka selamatkan. Namun, kehadiran Lu menimbulkan kejanggalan besar. Seharusnya ia telah tewas di masa lalu akibat bola api Raja Iblis, tetapi kini justru berdiri di hadapan mereka dalam keadaan hidup dan sehat. Pada saat di ruang perawatan, tabib Lu memeriksa kondisi Hiyang. Sementara pada saat yang bersamaan, asisten tabib Lu bernama Cai Xiang menanyakan kondisi luka Qiu Feng. Begitu sadar dari luka-lukanya, Hiyang segera menceritakan kepada Tangsi bahwa sebelumnya ia tengah menyelidiki sebuah pabrik anggur di dekat wilayah tersebut, karena banyak warga sipil dilaporkan menghilang di sekitar area itu. Namun, saat penyelidikan berlangsung, Hiyang tiba-tiba diserang oleh iblis misterius. Dalam kondisi semakin melemah, Hiyang pun meminta Tangsi agar segera memburu iblis tersebut sebelum kekuatan tangan logamnya benar-benar menghilang dan nyawanya tak lagi tertolong. Setelah mendengar penjelasan tersebut, ketiga bersaudara itu segera menuju pabrik arah. Namun, baru saja mereka melangkah pergi, mereka langsung dihadang oleh pasukan kerajaan Qin. Tak lama kemudian, ketiga bersaudara itu dibawa menghadap penguasa daerah setempat. Di hadapan sang penguasa, tangan kanan penguasa tersebut menyampaikan keluhan warga yang menuduh mereka telah mencoba menyerang masyarakat di pasar. Karena para penyegel iblis kini tidak lagi memiliki kedudukan dan pengaruh seperti dahulu, penguasa tersebut pun memerintahkan tangan kanannya untuk mengurung ketiganya di sel bawah tanah. Di dalam sel bawah tanah yang gelap, ketiga bersaudara itu tiba-tiba dikejutkan oleh kemunculan iblis belatung yang berusaha menyerang mereka. Situasi berbahaya tersebut nyaris tak terhindarkan, hingga secara mengejutkan makhluk itu berhasil dihancurkan oleh tabib Lu, yang ternyata diam-diam menyamar dan mengikuti mereka. Setelah berhasil membebaskan mereka dari sel bawah tanah, tabib Lu kemudian bergabung dengan ketiga bersaudara itu. Keempatnya pun bergerak menuju pabrik arak yang mencurigakan untuk menyelidiki lebih jauh keberadaan iblis yang selama ini mengancam warga. Di sisi lain, seorang penjaga terlihat diam-diam menuangkan arak ke mulut para pekerja yang tengah tertidur pulas. Tak butuh waktu lama, para pekerja tersebut pun seketika berubah menjadi iblis ikan.
Hal serupa juga terjadi pada sang penjaga, yang setelah meminum arak itu, ikut berubah menjadi iblis. Sesampainya di ruang pembuatan arak, Tabib Lu dan ketiga bersaudara itu terkejut mengetahui bahwa arak yang diproduksi di pabrik tersebut telah dicampur dengan darah iblis. Belum sempat mereka bertindak lebih jauh, para iblis ikan tiba-tiba bermunculan dan langsung menyerang. Luo Chuan dan Qiu Feng segera maju untuk menghadapi para iblis tersebut. Sementara Tangxi berusaha melindungi Tabib Lu dari serangan iblis penjaga pabrik yang tiba-tiba muncul. Saat iblis penjaga pabrik hendak membunuh Tangxi, Tabib Lu tiba-tiba memperlihatkan wujud aslinya sebagai siluman rubah dan menggunakan kekuatannya untuk menyerang iblis tersebut. Karena terdesak, iblis itu mencoba melarikan diri dari pabrik. Namun usahanya sia-sia karena langsung dihadang oleh Lou dan Qiu Feng, yang kemudian berhasil menghabisinya. Tangxi terkejut saat menyadari bahwa Tabib Lu sebenarnya adalah seorang siluman. Ia pun menuntut penjelasan tentang jati diri Tabib Lu yang sebenarnya. Mendengar hal itu, Tabib Lu justru menangis, membuat Tangxi luluh dan memintanya untuk kembali ke wujud manusia. Usai pertempuran itu, ketiga bersaudara diperlakukan lebih baik oleh pihak penguasa setempat. Sebagai tanda terima kasih, mereka diberikan beberapa xie emas sebagai imbalan, dengan syarat harus segera meninggalkan kota tersebut. Tangxi menolak keras permintaan itu. Ia yakin ancaman iblis belum sepenuhnya hilang, dan ada sesuatu yang mencurigakan di kota ini. Penolakan tersebut memicu ketegangan antara Tangxi dan penguasa, hingga Tangxi dengan tegas menyatakan bahwa ia tidak akan pergi sebelum kebenaran terungkap, karena ia mencium adanya rencana tersembunyi di balik semua kejadian. Setelah menolak hadiah dari pihak penguasa, ketiganya bermalam di rumah Tabib Lu. Singkat cerita, saat Tangxi tengah melamun di luar ruangan, ia tiba-tiba mendengar jeritan dari arah kamar mandi. Ia segera bergegas ke sana dan mendapati seekor ular berbisa telah masuk ke dalam bak mandi Tabib Lu, yang saat itu sedang mandi. Setelah Tangxi berhasil menangkap ular tersebut, Tabib Lu akhirnya menceritakan alasan mengapa dirinya bisa berubah menjadi siluman rubah. Ia menjelaskan bahwa setelah terkena bola api, Tabib Lu memang telah mati. Namun, jasadnya yang tergeletak di pinggir sungai secara tidak sengaja terminum air yang tercampur darah Raja Iblis. Darah itulah yang kemudian membangkitkannya kembali sebagai siluman. Selain itu, terungkap bahwa Tabib Lu menyimpan perasaan pada Tangxi, sosok yang dahulu pernah menyelamatkannya. Namun, Tangxi bersikap berbeda dari biasanya, karena ia belum menyadari perasaan Tabib Lu, bahkan belum memahami perasaannya sendiri. Sementara itu, di rumah penguasa setempat, ia terlihat sedang berbicara dengan sosok misterius. Sosok tersebut ternyata telah meracuninya, hingga tubuh sang penguasa mulai membusuk. Namun, sosok misterius itu berjanji akan memberikan penawar jika penguasa berhasil membasmi para prajurit penyegel iblis. Belakangan terungkap bahwa sosok misterius tersebut adalah guru dari para prajurit penyegel iblis itu sendiri. Selain bekerja untuk guru para prajurit penyegel iblis, penguasa setempat juga sering membawa gadis-gadis ke sebuah ruangan rahasia. Di ruangan itu, para gadis dibuang ke dalam sebuah sumur goa yang gelap dan lembab. Di dalamnya terdapat wujud asli Raja Iblis yang masih hidup, dengan mata menyala dan aura mengerikan yang membuat siapapun yang menatapnya merinding. Sementara itu, Cai Xiang, kekasih Qiu Feng, menyimpan rahasia kelam karena selama ini ia diam-diam menjadi simpanan tangan kanan penguasa. Di tempat lain, ketika Tangxi tengah membereskan rumah, ia tanpa sengaja bertemu kembali dengan bocah kecil yang sebelumnya pernah ia jumpai di pasar. Bocah itu ternyata seorang pencuri. Dengan wajah penuh harap, ia memohon kepada Tangxi agar diajari cara melawan iblis. Lebih jauh lagi, bocah kecil tersebut mengungkapkan bahwa ia pernah menyelinap ke sebuah ruang rahasia milik penguasa. Di sanalah ia tanpa sengaja menemukan sarang iblis yang selama ini tersembunyi. Mengetahui hal itu, Tangxi pun diam-diam menyelinap ke istana penguasa setempat. Sesaat setelah memasuki istana, Tangxi menyelinap ke sebuah ruang rahasia dan terkejut ketika menemukan goa iblis yang tersembunyi di dalamnya.
Di sana, ia secara tidak sengaja menemukan batu mutiara biru milik gurunya. Sementara itu, penguasa setempat memanggil Lo Chuan dan tiba-tiba bersikap ramah, menawarkan jabatan sebagai pengawal pribadinya agar Lo Chuan dihormati warga sebagai pejabat kerajaan. Setelah mempertimbangkan tawaran itu, Lo Chuan akhirnya memutuskan untuk menerimanya. Di sisi lain, Qiu Feng bertemu dengan Cai Xiang di kamarnya. Di situ, Cai Xiang bertingkah aneh, seolah memaksa Feng untuk berinteraksi dengannya. Ketika Feng mulai bersikap nakal, Cai Xiang berteriak sehingga ayah Cai Xiang datang dan langsung menyeret Feng ke hadapan warga, yang kemudian melempari Feng dengan sayuran. Hal ini membuat Feng bingung, karena ia mengira Cai Xiang menyukainya. Merasa dikhianati, Qiu Feng pun melakukan bunuh diri sebagai bukti bahwa dirinya tidak bersalah. Sore harinya, saat Lo Chuan sedang berjalan-jalan, ia dikejutkan dengan mayat adiknya, Qiu Feng, yang tergantung. Saat Lo Chuan mencoba membangunkan adiknya, para pasukan yang dipimpin oleh tangan kanan penguasa tiba-tiba menembakkan puluhan anak panah ke arah mereka. Meskipun Lo Chuan berusaha melindungi tubuh adiknya, jumlah anak panah terlalu banyak sehingga ia terkena dan pingsan. Di saat itulah, sang penguasa setempat muncul dan mengungkapkan bahwa semua ini adalah bagian dari rencananya untuk membasmi para prajurit penyegel iblis. Pada malam harinya, Tang Xi menemukan kedua adiknya tergeletak di tengah jalan. Melihat Lo Chuan masih bernapas, ia segera membawa mereka ke rumah tabib Lu untuk mendapatkan pertolongan. Namun karena luka Lo Chuan terlalu parah, tabib Lu tidak mampu menyembuhkannya sepenuhnya. Hal itu membuat Tang Xi tergerak untuk membawa Lo Chuan kepada guru, satu-satunya yang mungkin bisa menyelamatkan nyawa adiknya. Keesokan harinya, Tang Xi bersama tabib Lu membawa Lo Chuan ke markas para prajurit penyegel iblis yang terletak di dalam gunung berapi. Sesampainya di sana, Lo Chuan diletakkan di atas altar, sementara Tang Xi menghadap guru sambil menunjukkan bola biru milik Qiu Feng. Tang Xi melempar bola itu kepada guru dan menuntut penjelasan mengapa benda itu ada di rumah penguasa setempat. Guru kemudian menyerang Tang Xi dan dengan dingin mengungkapkan alasan di balik semua tindakannya. Ia menjelaskan bahwa besi yang menyatu di lengan para prajurit penyegel iblis memiliki kekuatan luar biasa, yang kelak bisa memicu peperangan besar untuk memperebutkan besi itu. Satu-satunya cara agar besi itu hilang adalah dengan membunuh para prajurit penyegel iblis. Itulah alasan guru rela memanipulasi semua orang, termasuk Cai Xiang, untuk menebarkan kebencian terhadap para prajurit penyegel iblis. Selain itu, guru juga mengungkapkan bahwa ia menyelamatkan inang Raja Iblis dan memberikannya kepada penguasa setempat. Mendengar pengakuan itu, Tang Xi marah besar dan langsung menyerang guru. Namun bukannya menghindar, guru malah membiarkan dirinya terbunuh. Sebelum mati, guru berpesan kepada Tang Xi bahwa biji besi harus dihancurkan dan mereka harus melakukan pengorbanan demi kebaikan yang lebih besar. Di sisi lain, saat tabib Lu sedang mengawasi tubuh Lo Chuan, tiba-tiba iblis tentakel muncul dari tubuh Lo Chuan saat berada di markas di gunung berapi. Ternyata, iblis itu telah merasuki tubuh Lo Chuan sehingga dapat datang ke goa ini untuk menyerap energi biji besi. Raja Iblis kemudian menyerang tabib Lu dan berhasil mengalahkannya. Di saat itu juga, Raja Iblis mulai menyatu dengan tubuh Lo Chuan. Akibat pengaruhnya, Lo Chuan terangkat ke udara dan berubah menjadi sosok mengerikan. Tang Xi berusaha menolongnya, namun karena tubuh Lo Chuan telah dirasuki, ia justru menyerang Tang Xi. Tak lama kemudian, Raja Iblis sepenuhnya menguasai tubuh Lo Chuan, mengubahnya menjadi makhluk raksasa yang mirip Kronos. Raja Iblis kemudian bergerak menuju kastil dan melemparkan bola-bola api ke kawasan pemukiman warga, membuat seluruh penduduk panik dan ketakutan. Pasukan penguasa setempat segera melakukan serangan balik dengan hujan anak panah. Namun, usaha itu sia-sia. Anak-anak panah yang dilepaskan sama sekali tidak berpengaruh terhadap Raja Iblis. Melihat kekacauan yang terjadi,
Penguasa setempat berteriak agar Raja Iblis mematuhi perjanjian lama yang pernah mereka buat, sebuah kesepakatan untuk saling melindungi. Namun, sesuai dengan sifatnya yang licik, Raja Iblis mengingkari janji tersebut dan melancarkan serangan brutal ke kota tanpa ampun. Dalam sekejap, Raja Iblis melayangkan satu pukulan dahsyat ke arah penguasa setempat. Tubuhnya terhempas tanpa daya. Tak lama kemudian, Tangsi tiba di lokasi. Ia langsung melompat ke pundak Raja Iblis untuk membebaskan Lo Chuan yang digendalikan oleh iblis itu. Namun usaha Tangsi sia-sia, karena Raja Iblis dengan mudah melemparkannya hingga terjatuh ke tanah. Sementara itu, Cai Xiang menyadari bahwa tangan kanan penguasa mulai mengemasi barang-barangnya untuk pergi. Dari situ, Cai Xiang baru mengetahui bahwa orang itu jahat, karena ternyata orang tuanya dibunuh oleh tangan kanan penguasa yang menyamar sebagai prajurit penyegel iblis. Itulah alasan mengapa Cai Xiang sangat membenci prajurit penyegel iblis. Meskipun saat ini tuduhan itu sebenarnya salah. Rasa bersalah menghantui Cai Xiang, karena ia merasa telah membuat Qiu Feng depresi hingga bunuh diri. Dalam pertarungan yang mematikan, tangan kanan penguasa mencoba menikam Cai Xiang. Namun sebelum menghembuskan napas terakhirnya, Cai Xiang berhasil membalas dengan menusukkan tusuk konde ke leher musuhnya dan membunuhnya. Meskipun Raja Iblis telah mendominasi situasi, pertarungan itu belum berakhir. Ternyata, masih banyak prajurit penyegel iblis yang bersembunyi di dalam kota, termasuk penjual bakpao Zhao Liu. Para prajurit penyegel iblis kemudian terpanggil untuk menghadapi Raja Iblis. Mereka bergegas naik ke tubuh Raja untuk menyerang dari dekat. Namun sayangnya, serangan mereka sia-sia dan berakhir tragis, karena Raja Iblis dengan mudah menyerang dan menyingkirkan mereka satu persatu. Sementara itu, kesadaran Tangsi mulai memudar saat ia mengingat tentang tabib Lu. Ternyata, ia sebenarnya sudah tewas setelah diserang oleh Lo Chuan di dalam goa. Untuk menyelamatkannya, tabib Lu menempatkan biji besi ke tubuh Tangsi dan mentransfer seluruh kekuatannya, sehingga Tangsi kembali hidup dengan energi baru yang mengalir dalam tubuhnya. Setelah menerima kesembuhan dari tabib Lu, Tangsi kembali bangkit dengan penuh tenaga dan langsung melompat ke pundak Raja Iblis. Satu-satunya cara untuk menyingkirkan Raja Iblis ternyata adalah dengan membunuh Lo Chuan. Dengan berat hati, Tangsi pun melakukan hal itu, hingga Raja Iblis akhirnya berhasil dikalahkan. Setelah menyaksikan keberhasilan Tangsi, warga yang sebelumnya menghina para prajurit penyegel iblis kini mulai menghormati dan mendukung mereka. Kegembiraan pun terasa, karena para prajurit penyegel iblis akhirnya berhasil menaklukkan Raja Iblis yang selama ini menebar teror. Beberapa hari berselang, Tangsi mengunjungi markas para prajurit penyegel iblis untuk mengenang semua rekan-rekannya yang telah berjuang. Film ini ditutup dengan Tangsi yang tiba-tiba mendengar suara tabib Lu dari arah belakang, menimbulkan rasa penasaran dan harapan baru. Dan film pun berakhir. Itulah alur cerita film The Legend of Enveloped Demons 2022. Sebuah kisah penuh aksi dan fantasi yang menegangkan, memperlihatkan perjuangan para prajurit penyegel iblis menghadapi ancaman Raja Iblis. Semoga rangkuman dari Sukiman penjaga warteg ini bisa menambah wawasan sekaligus menemani waktu santai kalian. Admin mohon maaf apabila masih terdapat kekeliruan dalam penyampaian alur cerita, penyebutan nama tokoh, maupun detail lainnya. Terima kasih sudah menyimak dan terus mendukung Kembang Sarjana Film. Sampai jumpa di pembahasan film berikutnya.